Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda mahkota Majapahit, rahasia di balik kejayaan. Kerajaan Majapahit berdiri megah di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, namun tak banyak yang tahu bahwa kejayaan Majapahit disebabkan oleh sebuah mahkota pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Mahkota itu diwariskan dari leluhur kuno dan disimpan di ruang rahasia di dalam istana. Sang mahkota dipercaya mampu memberikan kebijaksanaan dan kekuatan kepada pemakainya, tapi juga membawa kutukan bagi yang serakah. Saat Hayam Wuruk memimpin, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Namun, di balik kemegahan itu, seorang bangsawan muda bernama Arya Kamandanu mulai merasa iri dan ingin merebut kekuasaan. Ia mendengar bisikan tentang mahkota pusaka dan percaya bahwa dengan memilikinya, ia bisa menjadi raja. Diam-diam, Arya merencanakan pencurian mahkota tersebut. Gayatri, putri Hayam Wuruk yang cerdas dan pemberani, mulai mencurigai adanya pengkhianatan di dalam istana. Dengan bantuan sahabat masa kecilnya, seorang prajurit muda bernama Jakawira, mereka memulai petualangan untuk melindungi mahkota pusaka. Dalam perjalanan mereka menemukan peta kuno yang menunjukkan asal-usul mahkota tersebut berasal dari zaman kerajaan Medang Kamulan. Gayatri dan Jakawira menemukan bahwa mahkota itu sebenarnya adalah peninggalan dari seorang resi sakti yang dulu mengutuk mahkota tersebut agar hanya bisa digunakan oleh pemimpin yang berhati bersih. Jika digunakan oleh orang yang serakah, mahkota akan membawa kehancuran. Mereka harus menemukan cara untuk mengembalikan kekuatan mahkota ke tempat asalnya sebelum jatuh ke tangan Arya Kamandanu. Bayang-bayang, Arya Kamandanu berhasil mencuri mahkota dan mencoba menggunakannya untuk merebut tahta. Namun, bukannya mendapatkan kekuatan, ia justru mulai kehilangan kendali atas dirinya. Kerajaan mulai dilanda bencana alam dan konflik internal. Gayatri dan Jakawira memimpin pasukan rahasia untuk menghadapi Arya dalam pertempuran sengit di hutan terlarang, tempat mahkota itu pertama kali ditemukan. Dalam pertempuran terakhir, Jakawira terluka parah, namun ia berhasil membantu Gayatri merebut kembali mahkota. Gayatri menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan menghancurkan mahkota tersebut di puncak Gunung Lawu, tempat resi sakti dulu bermeditasi. Dengan penuh duka, Gayatri melakukan pengorbanan besar untuk menghancurkan mahkota, meskipun itu berarti kehilangan warisan keluarganya. Setelah mahkota dihancurkan, Majapahit perlahan kembali damai. Gayatri dinobatkan sebagai pemimpin baru, memimpin dengan bijak tanpa mengandalkan kekuatan pusaka. Ia dikenang sebagai ratu yang menyelamatkan Majapahit dari kehancuran, sementara nama Jakawira diabadikan sebagai pahlawan yang setia. Legenda tentang mahkota pusaka tetap hidup, menjadi pengingat bahwa kejayaan sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari kekuatan mistis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita sejarah lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan episode terbaru. Kita lanjut ke ceritanya. Malam itu, langit di atas Trowulan, ibu kota Majapahit, dipenuhi bintang yang seakan memandang diam-diam ke arah istana megah berdinding batu andesit. Di dalam ruang rahasia tersembunyi di balik dinding tebal istana, sebuah mahkota emas berhiaskan permata merah darah bersinar lembut dalam cahaya obor yang berkelap-kelip. Mahkota itu bukan sembarang simbol kekuasaan, ia adalah warisan leluhur kuno, konon berasal dari kerajaan Medang Kamulan, dan diyakini membawa kekuatan untuk menjaga kejayaan Majapahit. Namun, di balik kilau emasnya, tersembunyi kutukan tua, siapapun yang memakainya dengan hati penuh keserakahan akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga seluruh kerajaan. Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, adalah orang pertama yang mengetahui rahasia ini. Bertahun-tahun lalu, sebelum mendirikan kerajaan, ia bertapa di puncak Gunung Penanggungan, memohon petunjuk kepada para leluhur. Dalam penglihatannya, seorang resi tua berambut putih seperti kapas muncul, memperingatkan tentang mahkota itu. Mahkota ini bukan untuk mereka yang tamak, suara resi itu bergema dalam pikirannya. Tapi Raden Wijaya, dengan niat murni untuk membangun negeri yang makmur, menerima mahkota itu sebagai titipan. Ia menyimpannya jauh dari mata manusia, di ruang rahasia di bawah istana, hanya untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Tahun-tahun berlalu, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan besar yang disegani. Namun, rahasia mahkota tetap tersembunyi, diwariskan secara lisan dari raja ke raja.
Saat kepemimpinan berpindah ke Hayam Wuruk, cucu Raden Wijaya, ia pun mewarisi rahasia tersebut. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja bijaksana, membawa Majapahit mencapai puncak kejayaan bersama Mahapati Gajah Mada. Namun, dalam lubuk hatinya, ia selalu merasa cemas. Ia tahu bahwa selama mahkota itu ada, akan selalu ada godaan bagi mereka yang ingin mengambil jalan pintas menuju kekuasaan. Di balik dinding istana yang tampak damai, desas-desus mulai menyebar. Para bangsawan mulai membicarakan tentang pusaka rahasia yang konon dapat membuat siapapun tak terkalahkan. Salah satu dari mereka, Arya Kamandanu, bangsawan muda berdarah panas yang merasa pantas memimpin lebih dari sekadar daerah kekuasaannya, mulai terobsesi dengan cerita tersebut. Ia mendengar bisikan para pelayan istana, serpihan kisah yang menyebutkan tentang mahkota pusaka yang mampu menjadikan siapapun lebih besar dari Hayam Wuruk sendiri. Hasrat Arya yang membara perlahan berubah menjadi ambisi yang membutakan. Sementara itu, Hayam Wuruk merasakan perubahan di sekelilingnya. Kepercayaan antar bangsawan mulai memudar, dan ketegangan di dalam istana semakin terasa. Ia menghabiskan malam-malam panjang di ruang rahasia, menatap mahkota dengan tatapan penuh keraguan. Apakah aku harus menghancurkannya? Pikirnya, namun ia tahu mahkota itu bukan sekadar simbol kekuasaan. Itu adalah bagian dari sejarah Majapahit, dan menghancurkannya bisa membawa malapetaka yang lebih besar. Tapi membiarkannya tetap ada juga berarti mempertaruhkan nasib kerajaannya. Dalam kebingungannya, Hayam Wuruk memutuskan untuk merahasiakan keberadaan mahkota itu dari semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Namun, ada satu orang yang tanpa sengaja mengetahui rahasia itu, Gayatri, putri semata wayangnya. Suatu malam, ketika Gayatri masih kecil, ia tanpa sengaja mengikuti ayahnya ke ruang rahasia itu. Ia melihat bagaimana cahaya mahkota memantulkan bayangan cemas di wajah ayahnya. Sejak malam itu, rasa penasaran tentang mahkota tersebut tumbuh dalam benaknya, meski ia belum memahami sepenuhnya apa yang dilihatnya. Tanpa disadari, malam itu menjadi awal dari kisah panjang yang akan mengguncang Majapahit. Sebuah pusaka yang seharusnya menjadi lambang kejayaan, perlahan-lahan berubah menjadi pemicu bencana. Dan dalam bayang-bayang istana megah itu, nasib kerajaan terbesar di Nusantara ini bergantung pada pilihan yang akan diambil oleh para pewarisnya. Rahasia mahkota bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal hati manusia, dan seberapa jauh mereka rela melangkah demi ambisi mereka. Kehidupan di istana Majapahit tampak damai, namun bayang-bayang ambisi dan hasrat tersembunyi mulai merasuki para bangsawan. Arya Kamandanu, seorang pemuda tampan dengan keberanian yang luar biasa, merasa terlupakan oleh Raja Hayam Wuruk. Meski memiliki kedudukan tinggi, ia merasa bahwa tak ada yang memberi perhatian lebih kepadanya. Arya sering terlibat perdebatan dengan sesama bangsawan, namun ia merasa peranannya dalam pemerintahan sangat terbatas. Di tengah keramaian istana, ia mulai merasakan bahwa takdirnya lebih besar dari sekadar menjadi seorang pejabat. Ia menginginkan lebih. Arya, yang telah mendengar desas-desus tentang mahkota pusaka dari para pelayan istana, merasa yakin bahwa itu adalah jalan yang bisa mengubah nasibnya. Ia mulai menggali lebih dalam tentang keberadaan mahkota, mencari tahu segala informasi yang bisa membantunya meraih kekuatan tersebut. Dalam diam, ia memantau pergerakan Raja Hayam Wuruk, dan mengamati dengan seksama setiap langkah sang raja, yang tampaknya mulai terbebani oleh tanggung jawab besar yang diembannya. Arya percaya bahwa dengan menguasai mahkota tersebut, ia bisa menjadi penguasa yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih dihormati. Namun, rencana Arya Kamandanu bukanlah hal yang sederhana. Di dalam istana, ada sebuah kelompok rahasia yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Damar, seorang mantan penasihat kerajaan yang kini hidup di pengasingan. Damar adalah orang yang tahu banyak tentang rahasia kerajaan, termasuk tentang mahkota pusaka yang tersembunyi. Ia juga pernah mendengar kisah tentang resi tua yang memperingatkan Raden Wijaya akan kutukan mahkota itu. Damar merasakan adanya potensi bencana yang semakin dekat, dan ia mulai merancang cara untuk menghentikan Arya sebelum ambisi pemuda itu mengarah pada kehancuran. Gayatri, sang putri yang kini semakin dewasa, mulai merasakan perubahan dalam istana. Ada ketegangan yang terpendam di antara para bangsawan, dan ia mulai mendengar desas-desus tentang Arya Kamandanu yang semakin sering terlihat berbicara dengan Damar, serta sikapnya yang semakin berani dan penuh perhitungan.
Gayatri merasa cemas, namun ia juga mulai merasakan ada yang aneh di dalam dirinya. Sejak kecil, ia selalu mendengarkan cerita tentang mahkota pusaka, dan meskipun ia tidak tahu persis bagaimana bentuknya, ia merasa takdirnya terikat dengan pusaka itu. Entah kenapa, ia merasa seperti ada suara yang memanggilnya untuk menyelamatkan Majapahit dari bahaya yang semakin dekat. Suatu malam, Gayatri memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Dengan hati yang gelisah, ia memberanikan diri mengajukan pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. "Ayah, apakah benar ada mahkota pusaka yang dapat membawa kekuatan luar biasa? Dan apakah itu tersembunyi di istana?" Hayam Wuruk terkejut mendengar pertanyaan itu, namun ia segera menyadari bahwa waktunya untuk menjaga rahasia itu semakin singkat. Ia menghela napas panjang dan menatap putrinya dengan tatapan penuh beban. "Gayatri, ada banyak hal yang tidak bisa kuungkapkan. Mahkota itu memang ada, tetapi tak seorang pun yang boleh mencapainya, bahkan aku sekalipun," jawabnya dengan suara berat. Hayam Wuruk menjelaskan sedikit tentang keberadaan mahkota pusaka, namun ia menegaskan bahwa itu adalah warisan yang seharusnya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak pantas. "Ini bukan sekadar simbol kekuasaan, Gayatri. Ini adalah ujian hati. Siapapun yang mengambilnya dengan niat buruk akan membawa kehancuran bagi dirinya dan bagi Majapahit," katanya dengan penuh keseriusan. Namun, Gayatri merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan yang diceritakan ayahnya. Ia tahu bahwa mahkota pusaka bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang pilihan yang akan menentukan masa depan kerajaannya. Malam itu, di dalam ruang rahasia istana, Arya Kamandanu membuat keputusan yang akan mengubah arah sejarah Majapahit. Dengan bantuan Damar dan beberapa pengikut setianya, ia berhasil mengetahui lokasi mahkota pusaka yang tersembunyi. Tanpa ragu, ia mulai merencanakan pencurian itu, yakin bahwa sekali ia mengenakan mahkota itu, tak ada yang bisa menghentikannya untuk menggulingkan Hayam Wuruk dan mengambil alih tahta. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya menuju kekuasaan akan membuka pintu kehancuran yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, udara di sekitar Trowulan terasa lebih panas dari biasanya, seolah alam pun merasakan ketegangan yang memuncak di dalam istana. Gayatri merasa gelisah. Setelah percakapan dengan ayahnya tentang mahkota pusaka, ia tidak bisa tidur. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa bahaya sudah sangat dekat. Namun, meskipun ia tahu pentingnya mahkota tersebut, ia juga merasa tidak cukup tahu untuk menghadapinya sendirian. Rasa penasaran yang tumbuh semakin besar mendorongnya untuk mencari lebih banyak informasi. Ada satu orang yang selalu mendampinginya, seorang pemuda bernama Jakawira, yang sejak kecil telah menjadi sahabatnya. Jakawira adalah seorang prajurit muda yang berbakat, namun rendah hati. Ia bukan hanya seorang ahli dalam bertarung, tetapi juga memiliki ketajaman dalam membaca perasaan orang lain. Gayatri tahu, Jaka adalah satu-satunya orang yang dapat dia percayai tanpa ragu. Pada pagi yang cerah itu, ia memutuskan untuk mengajak Jaka berbicara tentang segala yang terjadi. Mereka berdua duduk di taman belakang istana, jauh dari pendengaran orang lain, dan Gayatri mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang mahkota pusaka, serta perasaan khawatirnya tentang Arya Kamandanu yang semakin berambisi. "Jaka, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres," kata Gayatri dengan suara penuh kecemasan. Ayah berkata, mahkota itu sangat kuat, tetapi jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menghancurkan segalanya. Aku tahu Arya Kamandanu sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jakawira mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun ia merasa bimbang, ia tahu bahwa Gayatri tidak akan pernah berbicara seperti ini kecuali jika benar-benar merasa bahaya mengancam. "Aku akan mendampingimu, Gayatri. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa menghentikan rencana Arya," jawab Jaka dengan tegas. Malam itu, mereka memutuskan untuk menyusup ke ruang rahasia yang berlokasi di bawah istana, tempat di mana mahkota pusaka disimpan. Mereka tahu bahwa untuk melindungi kerajaan, mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa mahkota itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga rahasia yang sudah lama tidak digunakan, mengikuti peta yang didapatkan Gayatri dari buku kuno milik kakeknya.
Jaka memimpin jalan, menjaga agar langkah mereka tetap teredam, sementara Gayatri memikirkan segala kemungkinan yang akan mereka hadapi. Sesampainya di depan pintu rahasia, mereka berdua terkejut. Pintu itu tidak terkunci, dan ada jejak-jejak kaki yang jelas menuju ke dalam. "Arya, dia sudah sampai di sini," bisik Gayatri dengan cemas. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam ruang itu, mahkota emas yang berkilau tampak semakin menantang di bawah cahaya lilin yang temaram. Gayatri merasa perasaan aneh mengalir di dalam dirinya, perasaan yang sulit dijelaskan. Mahkota itu seakan memanggilnya, namun ia tahu, ia harus tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari luar. Tanpa berpikir panjang, Jaka menarik Gayatri ke balik tiang besar di sudut ruangan. Dari balik tempat persembunyian mereka melihat sosok Arya Kamandanu bersama Damar memasuki ruang itu. Arya memandang mahkota pusaka dengan tatapan penuh nafsu, sementara Damar berdiri di belakangnya, memantau dengan senyuman penuh misteri. "Ini saatnya," kata Arya dengan suara rendah, seakan memuji dirinya sendiri atas keberhasilannya mencapai tujuan yang selama ini ia idamkan. "Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku sekarang." Gayatri dan Jaka saling berpandangan. Mereka tahu, mereka harus bertindak cepat. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan langkah berikutnya, mereka dikejutkan oleh suara keras dari luar ruangan. Ternyata, pasukan pengawal istana datang untuk memastikan ruangan itu aman. Arya Kamandanu, yang sadar bahwa waktunya semakin sempit, berlari menuju mahkota dan mencoba memakainya. Namun, baru saja ia mengenakan mahkota tersebut, sebuah ledakan cahaya yang sangat terang mengelilinginya, membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Dalam kegelisahan yang menyelimutinya, Gayatri menyadari bahwa ini adalah titik balik. Mahkota pusaka itu mulai menunjukkan kekuatan sesungguhnya, dan kutukan yang lama tersembunyi akhirnya terbangun. Arya Kamandanu, yang awalnya percaya bahwa mahkota itu akan memberinya kekuatan, mulai merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya bergetar, dan ia terjatuh, memegangi kepalanya dengan cemas. Damar hanya bisa diam, matanya terpejam, seolah ia tahu bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dielakkan. "Mahkota itu bukan untukmu, Arya," kata Gayatri dengan suara yang penuh tekad, langkahnya maju, siap untuk menghadapi kenyataan pahit yang akan datang. Cahaya yang memancar dari mahkota pusaka kini meredup, seiring dengan jatuhnya Arya Kamandanu ke lantai, tubuhnya menggigil dan wajahnya memucat. Gayatri dan Jaka Wira mengamati dengan hati-hati, sementara Damar tetap berdiri diam, tak bergeming. "Apa yang terjadi?" tanya Gayatri dengan cemas, mencoba mendekat, namun ia berhati-hati. Mahkota yang sekarang berada di tangan Arya, yang dulu tampak begitu megah dan penuh kekuatan, kini seolah menjadi beban yang berat, bukan hanya bagi pemakainya, tetapi juga bagi seluruh kerajaan. Damar akhirnya membuka mulutnya, dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya. "Itu adalah kutukan yang tak terhindarkan," katanya, pandangannya tertuju pada mahkota yang masih bersinar samar. "Mahkota ini adalah pusaka kuno, warisan dari kerajaan Medang Kamulan, yang dahulu dipergunakan oleh raja-raja bijaksana. Namun, setiap pemimpin yang berambisi besar untuk menguasainya dengan niat buruk, akan dihancurkan oleh kekuatannya sendiri." Damar menjelaskan lebih lanjut, itulah sebabnya mengapa mahkota ini disembunyikan dan dijaga dengan ketat. Hanya mereka yang memiliki hati yang tulus, dan bukan keinginan untuk berkuasa, yang dapat memakainya tanpa menghancurkan diri mereka sendiri. Arya Kamandanu berusaha bangkit, meskipun dengan tubuh yang hampir tak mampu menahan rasa sakit. Aku tidak akan menyerah," geramnya dengan suara serak. "Majapahit adalah milikku, tidak ada yang akan menghalangi aku." Namun, saat ia berusaha memegang mahkota kembali, ia merasa seolah seluruh tubuhnya ditarik ke dalam kehampaan. Rasa sakit semakin tajam, dan dari matanya, air mata darah mulai mengalir. Mahkota itu tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga mengikis kekuatan pikirannya, mengubah ambisinya menjadi kecemasan dan keputusasaan. Gayatri merasa hati kecilnya terenyuh melihat apa yang terjadi pada Arya. Ia tahu, meskipun Arya telah salah, ia bukanlah orang jahat dari awal. Ambisi yang menguasainya adalah cermin dari ketidakpastian dan rasa tidak puas dengan takdir yang ia terima. Namun, saat ia melihat penderitaan yang dialami Arya,
Gayatri menyadari betapa beratnya beban yang harus dihadapi oleh siapapun yang mencoba menguasai kekuatan seperti itu. Kita harus menghentikan ini, Jaka, ujar Gayatri dengan tekad baru. Mahkota ini harus kembali ke tempat asalnya, agar tak ada lagi yang merasakan kutukannya. Jakawira mengangguk, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Aku akan membantumu, Gayatri. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah lagi. Gayatri dan Jaka berbalik untuk mencari Damar, berharap bahwa pria tua itu bisa memberi mereka petunjuk tentang cara mengakhiri kutukan ini. Namun, Damar sudah menghilang. Tak ada jejaknya di dalam ruangan. Hanya Arya yang tergeletak di lantai, tampak seperti seseorang yang telah kehilangan jati dirinya. Gayatri merasakan beban di hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, membawa mahkota kembali ke tempat asalnya. Dengan langkah pasti, Gayatri dan Jaka membawa Arya yang hampir tak berdaya itu keluar dari ruang rahasia. Mereka tahu, perjalanan menuju Gunung Lawu, tempat di mana mahkota itu pertama kali ditemukan oleh Raden Wijaya, akan penuh dengan tantangan. Namun, tanpa itu, Majapahit akan tenggelam dalam kekacauan yang tak pernah berujung. Kita tidak bisa menunda lagi, kata Gayatri, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kita akan pergi ke Gunung Lawu, dan kita akan mengembalikan mahkota itu ke tempat yang seharusnya. Malam itu, mereka bertiga, meskipun dengan keterbatasan dan rasa takut yang meliputi, memulai perjalanan yang akan mengubah takdir mereka. Gayatri merasa berat, namun hatinya tahu bahwa hanya dengan menghancurkan mahkota itu, Majapahit bisa selamat. Di tengah perjalanan yang penuh rintangan itu, Gayatri memikirkan nasib kerajaannya. Ia tahu bahwa kejayaan Majapahit tidak dapat bergantung pada kekuatan mistis atau mahkota pusaka yang penuh kutukan, tetapi pada kebijaksanaan dan keberanian orang-orang yang memimpinnya. Dan ia, Gayatri, bersumpah untuk menjadi pemimpin yang bisa membawa Majapahit ke jalan yang lebih baik, dengan atau tanpa mahkota itu. Malam semakin larut saat Gayatri, Jaka, dan Arya Kamandanu mulai melangkah keluar dari istana Trowulan. Udara dingin menusuk, namun tekad di hati mereka memberi kehangatan yang lebih kuat daripada api. Gayatri memimpin perjalanan dengan langkah mantap, meskipun bayang-bayang kecemasan terus menghantuinya. Di belakangnya, Jakawira mengawal dengan sigap, selalu waspada terhadap kemungkinan ancaman yang bisa datang dari arah manapun. Sementara itu, Arya Kamandanu, yang kini dalam keadaan lemah setelah penderitaan yang ia alami, berjalan terlatih-tatih. Mahkota pusaka yang tak sengaja ia kenakan masih terbaring di genggamannya, menambah beban yang membuatnya semakin tak berdaya. Mereka menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, melalui hutan belantara dan medan berbatu yang terjal. Gayatri tidak pernah berhenti berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Majapahit. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat, namun ia tahu bahwa mahkota pusaka harus dihancurkan agar kutukannya tidak terus menghancurkan siapapun yang berusaha menguasainya. Kami harus segera sampai ke Gunung Lawu, ujar Gayatri, mencoba memberi semangat pada diri dan teman-temannya. Di sana ada tempat suci yang dapat menyegel kekuatan mahkota ini selamanya. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Di tengah hutan lebat, mereka diserang oleh sekelompok perampok yang tidak mengenal belas kasihan. Jakawira segera menarik pedangnya, melindungi Gayatri dan Arya yang masih terhuyung lemah. Jaga jarak, Gayatri, serunya, saat ia melawan perampok yang menyerbu dengan senjata tajam. Dengan kelincahannya, Jaka berhasil menumbangkan beberapa perampok, namun masih ada yang terus mengepung mereka. Gayatri dengan cepat menarik pedang dari pinggangnya, ikut berperang meskipun dengan ragu, sementara Arya hanya bisa duduk diam, terbatuk-batuk karena rasa sakit yang mendera tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba suara riuh dari perampok yang menyerang berhenti. Sesosok bayangan hitam muncul dari balik pepohonan, melesat dengan kecepatan luar biasa dan menyerang para perampok tanpa ampun. Dalam sekejap, seluruh kelompok perampok terjatuh, tubuh mereka terkapar di tanah. Sosok tersebut berhenti di hadapan mereka, seorang pria tinggi besar dengan pakaian hitam yang tampak seperti seorang prajurit. Kau berbahaya bagi mereka, katanya dengan suara berat. Kalian tidak akan aman begitu saja, terutama dengan mahkota itu. Gayatri terkejut dan mundur beberapa langkah. Siapa kamu? Tanyanya dengan waspada.
Pria itu mengarahkan pandangannya pada mahkota yang masih terpegang erat oleh Arya. Aku adalah penjaga yang ditugaskan untuk melindungi mahkota pusaka, jawabnya dengan tegas. Kekuatan mahkota ini bukanlah hal yang bisa dipahami oleh sembarang orang. Aku tahu tujuan kalian, dan aku harus mencegahnya. Gayatri merasa jantungnya berdebar, seolah setiap kata yang diucapkan pria itu mengandung ancaman besar. Jaka, yang tidak merasa nyaman dengan situasi tersebut, segera mendekati pria itu. Kami bukan musuhmu, kami hanya ingin menghancurkan mahkota itu agar kutukannya tidak menghancurkan kami semua, tegas Jaka. Namun, pria itu tetap berdiri tegap, menatap mereka dengan mata tajam. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, katanya. Mahkota itu adalah bagian dari takdir yang lebih besar dari apapun yang bisa kalian bayangkan. Jika kalian berniat menghancurkannya, kalian akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Gayatri mulai merasakan ketegangan yang semakin membelit hatinya. Kami tidak punya pilihan, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Mahkota itu membawa kehancuran bagi mereka yang berambisi. Kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan yang salah lagi. Pria itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Jika itu yang kalian inginkan, maka jalan kalian memang sudah ditentukan. Tapi ingatlah, perjalanan ini bukan tanpa pengorbanan, ujarnya, sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang hutan. Dengan ketegangan yang masih terasa di udara, Gayatri, Jaka, dan Arya melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun pertarungan dengan perampok dan peringatan dari penjaga mahkota itu mengganggu pikiran mereka, mereka tahu bahwa tak ada jalan kembali. Keputusan telah diambil. Gunung Lawu adalah tempat terakhir di mana mereka bisa menyegel atau menghancurkan mahkota pusaka itu, dan mereka harus sampai di sana, meskipun itu berarti harus menghadapi lebih banyak ujian yang belum mereka ketahui. Perjalanan mereka semakin berat seiring berjalannya waktu. Hutan yang mereka lewati mulai berubah menjadi medan yang lebih terjal dan penuh rintangan. Gayatri, meskipun hatinya dipenuhi tekad, merasa tubuhnya semakin lelah. Arya Kamandanu yang terjatuh lemah di belakang mereka, meski sempat bangkit sesaat, mulai kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Gayatri memandanginya dengan campuran kasihan dan ketegasan. Mahkota pusaka yang dia kenakan masih menggenggam erat di tangannya, seakan menjadi beban yang lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Jaka Wira tetap menjaga kehati-hatian mereka, memastikan tidak ada ancaman yang datang dari segala arah. Kita harus segera sampai ke Gunung Lawu, katanya dengan suara penuh tekad, meskipun wajahnya memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan mereka akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan, apalagi setelah pertemuan dengan penjaga mahkota yang misterius itu. Kita tidak bisa ragu lagi. Majapahit tidak akan bertahan jika kita gagal. Di tengah perjalanan yang semakin sulit, Gayatri tidak bisa menahan pikirannya. Penjaga mahkota itu mengatakan bahwa takdir mereka sudah ditentukan, namun Gayatri merasa ada yang ganjil dalam perkataan tersebut. Apakah ini hanya permainan takdir yang sudah direncanakan sejak awal? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengintai mereka? Namun, ia tahu satu hal pasti, hanya dengan mengembalikan mahkota itu ke tempat asalnya, mereka bisa menghindari kehancuran yang lebih besar. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan yang penuh ujian, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Lawu. Udara di sekitar gunung terasa lebih sejuk dan penuh dengan aura sakral yang kuat. Gayatri menatap gunung tersebut dengan hati berdebar. Di sana, di puncak tertinggi, ada sebuah kuil kuno yang diyakini sebagai tempat penyegel terakhir mahkota pusaka. Mereka harus mencapai puncak itu dan meletakkan mahkota di sana, untuk memastikan kutukannya tak akan kembali membahayakan. Namun, mereka tidak sendiri. Sesampainya di kaki gunung, mereka disambut oleh sosok misterius yang sudah menunggu mereka. Sosok itu mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup bayangan topi besar. Kalian datang jauh-jauh hanya untuk mengakhiri perjalanan ini, kata sosok itu dengan suara yang dalam dan penuh teka-teki. Gayatri mengerutkan kening, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada penuh kewaspadaan. Sosok itu menurunkan topinya, mengungkapkan wajahnya yang tampak jauh lebih tua daripada Gayatri duga. Aku adalah seorang penyelamat, bukan musuh, jawabnya pelan. Aku adalah penjaga terakhir dari Gunung Lawu. Aku tahu mengapa kalian datang, dan aku tahu apa yang akan terjadi jika kalian melanjutkan perjalanan ini.
Pria itu menghela napas, seakan membawa beban yang sangat berat. Mahkota itu bukan hanya benda yang bisa dihancurkan. Ia adalah simbol dari kekuatan alam semesta yang lebih besar. Tidak ada yang bisa mengubah takdirnya, kecuali mereka yang mampu menaklukkan diri mereka sendiri. Gayatri merasa beban di hatinya semakin berat. "Apa maksudmu?" tanya Gayatri dengan suara gemetar, mencoba memahami maksud dari kata-kata pria itu. Pria itu menatap mahkota di tangan Arya, yang kini tampak lebih berkilau, seolah memberi pertanda bahwa takdir mereka memang sudah dipilih. "Jika kalian ingin menghancurkannya, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya," kata pria itu dengan nada yang lebih serius. "Kalian tidak hanya akan mengubah nasib kalian sendiri, tetapi juga nasib Majapahit, dan seluruh dunia ini." Dengan perasaan yang semakin bingung, Gayatri berpaling kepada Jaka. Mereka harus membuat keputusan, dan itu tidak akan mudah. Namun, Gayatri tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Takdir telah membawa mereka ke titik ini, dan satu-satunya pilihan adalah untuk melangkah maju, meskipun risiko yang harus mereka hadapi mungkin lebih besar daripada yang mereka bayangkan. "Kami akan terus berjalan," kata Gayatri dengan tegas, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. "Kami akan menyegel mahkota ini, apapun yang terjadi." Dengan tekad yang menguat, Gayatri, Jaka, dan Arya melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Suasana di sekitar mereka semakin sunyi, hanya angin yang berdesir membawa suara lembut. Gayatri merasa setiap langkah menuju puncak seperti membawa beban yang lebih besar, namun ia tidak boleh berhenti. Mahkota pusaka yang terpegang erat di tangan Arya tampak semakin bersinar, memberi isyarat bahwa mereka semakin dekat dengan titik akhir dari perjalanan ini. Namun, semakin mereka mendekat, semakin terasa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saat mereka mencapai gerbang kuil kuno yang terletak di puncak gunung, sebuah aura misterius menyelimuti udara. Kuil itu tampak sepi dan terlupakan, namun ada kekuatan besar yang menjaga tempat itu. Gayatri melangkah maju dengan penuh kewaspadaan, namun tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar, dan dari dalam kuil muncul bayangan gelap yang menyeramkan. Itu adalah penjaga terakhir dari mahkota pusaka, sosok yang tak tampak sebelumnya, tetapi jelas memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. "Sudah terlambat," kata penjaga itu dengan suara menggelegar. "Kalian telah melanggar keseimbangan yang telah ada selama berabad-abad. Mahkota ini bukan hanya milik Majapahit, tetapi milik seluruh dunia. Dengan menghancurkannya, kalian akan menghancurkan keseimbangan alam semesta." Suara itu menggema di seluruh kuil, dan Gayatri merasakan ketegangan yang mencekam. "Jika kalian ingin menghancurkannya, kalian harus siap mengorbankan segalanya." Jaka Wira berdiri tegak, menghadapi penjaga tersebut dengan penuh keberanian. "Kami tidak akan mundur," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Majapahit harus selamat. Kutukan ini harus berakhir." Gayatri menoleh pada Jaka, merasakan kehangatan dari keberanian sahabatnya, namun juga merasakan bahwa pertempuran ini akan lebih sulit daripada yang mereka kira. Arya Kamandanu, yang sejak awal hanya bisa diam, kini menatap mahkota dengan tatapan penuh keputusasaan. "Aku tidak bisa melarikan diri dari takdirku," bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah kabut hitam menyelimuti ruang di sekitar mereka. Gayatri dan Jaka berusaha bertahan, namun kabut itu seolah menyelimuti pikiran mereka, memaksa mereka untuk menghadapi kenangan dan ketakutan terdalam. Gayatri terhenti sejenak, melihat bayangan ibunya yang telah lama meninggal, membisikkan kata-kata yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. "Apakah aku benar-benar bisa melindungi kerajaan ini?" pikirnya dalam kebingungannya, tetapi keberanian Jaka menyadarkannya kembali. "Gayatri!" teriak Jaka, menariknya keluar dari lamunannya. "Kita tidak punya waktu untuk ragu. Mahkota ini harus dihancurkan." Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Gayatri mengangkat pedangnya dan berjalan menuju altar di tengah kuil. Arya, meskipun tubuhnya lemah, akhirnya mengangkat mahkota dan mendekat ke Gayatri. "Aku siap mengorbankan diriku," katanya dengan suara yang penuh penyesalan. "Semua ini karena ambisiku. Aku tak bisa membiarkan mahkota ini menghancurkan lebih banyak jiwa." Gayatri memandang mahkota itu dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa untuk menghancurkannya, mereka harus melakukannya dengan pengorbanan yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik.
Dengan tangan gemetar, Gayatri meletakkan pedangnya di bawah mahkota itu, dan dalam sekejap, energi yang luar biasa mengalir dari mahkota ke tubuh mereka. Penjaga itu mengangkat kedua tangannya, siap untuk menghalangi mereka, namun saat itu juga, Gayatri mengerti bahwa hanya dengan pengorbanan sejati, keseimbangan alam semesta bisa dipulihkan. Dengan satu gerakan tegas, Gayatri menghancurkan mahkota itu dengan pedangnya. Cahaya putih yang terang benderang memancar, menghancurkan segala kegelapan yang menyelimuti mereka. Ledakan kekuatan yang luar biasa memecah angkasa, dan seketika itu juga, penjaga yang menghalangi mereka menghilang. Gunung Lawu yang semula dipenuhi dengan kabut gelap kini mulai kembali tenang. Gayatri dan Jaka terjatuh ke tanah, kelelahan, namun ada rasa lega yang mengalir deras dalam diri mereka. Mereka berhasil, mahkota itu telah dihancurkan, dan dengan pengorbanan tersebut, takdir Majapahit pun berubah. Arya Kamandanu, yang kini terjatuh di samping mereka, hanya bisa menghela napas panjang. Aku sudah gagal," katanya lirih. Namun, Gayatri memandangnya dengan penuh pengertian. "Tidak, Arya," jawabnya lembut. "Kita semua belajar dari kesalahan kita. Kamu bukanlah yang pertama yang tergoda oleh ambisi, dan kamu juga tidak akan menjadi yang terakhir. Majapahit kini memiliki peluang baru, dan itu berkat pengorbanan yang kita buat bersama." Dalam kesunyian yang menyelimuti mereka, ketiga sahabat itu tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka telah membebaskan Majapahit